Mari sebelum kita merenungkan lebih jauh firman Tuhan, kita berdoa minta pertolongan dan belas kasihan Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami datang ke hadapan Tuhan, kami bersyukur karena segala sesuatu itu Tuhan lakukan, menebus kami, memampukan kami. Bahkan hari ini kami berkumpul di tempat ini dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berbicara, kiranya Tuhan menilik hati kami, supaya ketika kami dengar, kami tidak berkeras hati, kami boleh hidup dalam pertobatan, dalam satu respon yang sejati. Kami mohon Tuhan memberikan anugerah, mencelikan kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka Alkitab dari Matius pasal 17. Saya akan baca dari ayat 13 sampai ayat 23. Matius 17 ayat 13 sampai 23. Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, Tuhan, kasihanilah anakku, ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api, juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Maka kata Yesus, hai kamu, ini plural saudara, kamu itu dalam ini angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Itu dikasih tanda kurung, berarti manuskrip utama tidak ada saudara, di manuskrip yang lain. Ini juga ada di Markus. Ayat 22, pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Nah saudara sekalian, kita sudah merenungkan Matius ini sudah cukup lama saudara, kira-kira 3 tahun hampir. Atau 3,5 tepatnya saudara, cuma beberapa kali saja kita tema-tema khusus di dalam Paskah, di dalam Natal. Di dalam perenungan selama ini saudara, apa yang kita bisa amati inti daripada Matius dari awal sampai minimal pasal 17. Apa yang kita bisa lihat saudara? Injil Matius dari awal dibuka sudah spektakuler. Sudah spektakuler itu saudara. Khususnya bagi kita yang mengerti apa yang ditulis di dalam Alkitab Perjanjian Lama dalam bahasa Yunani. Kita tahu ini bicara something extraordinary. Dari awal sudah bicara. Inilah silsilah Yesus Kristus, Biblos Geneseos. Itu pakai ayat yang ada di dalam Kejadian pasal 2. Kita sudah sadar saudara, di dalam bagian ini menyatakan satu karya extraordinary Tuhan di dalam karya ciptaan baru. Oleh sebab itu dari permulaan Injil Matius sampai ke dalam Matius pasal 17, apa yang dinyatakan? Yang dinyatakan itu Matius menuliskan dengan, ini minggu lalu kita sudah bicara ya, Matius menuliskan dengan segala cara untuk menyatakan siapakah Kristus. Bahkan di dalam cara penulisannya. Jadi Matius melakukan segala cara untuk menyatakan Kristus. Itu yang dikerjakan oleh Matius saudara. Kalau kita lihat tema-tema teologi atau tema-tema topik yang paling penting saudara, kita bisa lihat silsilah Kristus. Dari rangkaian silsilah kita bisa lihat karya Tuhan yang setia, yang melawat umatnya, menyatakan Kristus datang. Dan waktu dia datang saudara, Matius menuliskan dengan cara apa? Menggambarkan yang ada di sini, maksudnya Kristus ini jauh lebih besar daripada Musa, jauh lebih besar daripada Elia. Bahkan di Transfigurasi kita lihat tema itu lagi saudara. Dan yang ada di sini jauh lebih berotoritas daripada ahli-ahli Taurat atau orang-orang Farisi. Waktu Kristus memberikan pengajaran saudara, di dalam khotbah di bukit kita tahu itu etika kerajaan sorga yang menjadi ciri orang yang di dalam Kristus. Saudara, ini tidak sederhana saudara, ini mengingatkan kita kembali saudara. Ini adalah ciri orang yang hidup di dalam Kristus. Itu adalah khotbah di bukit.
Dan bukan hanya itu saja saudara, kita kalau masuk di dalam pasal ke-8 sampai pasal yang ke-17 ini, kita akan lihat apa yang Kristus kerjakan saudara. Otoritasnya bagaimana, meredakan angin badai, mengusir setan-setan, membangkitkan orang mati. Dia menyatakan dia berhak mengampuni dosa manusia. Ini dinyatakan, Kristus itu saudara. Ini extraordinary saudara, ini extraordinary saudara. Maksudnya sampai di situ saudara, kalau kita adalah audiens mula-mula, kita akan sadar, oh yang ada di sini besar sekali saudara. Tapi, nah ini sekarang ironinya gini saudara. Bahkan sampai di dalam transfigurasi yang minggu lalu kita sudah renungkan, itu adalah pernyataan yang luar biasa besar. Tapi sekarang ada sebuah kontras, kontras demi kontras. Kontras demi kontras. Apa yang terjadi saudara? Tidak diresponi dengan iman yang sejati, itu masalahnya. Masalahnya mereka sudah lihat perbuatan tangan Tuhan yang besar. Tidak pernah ada di dalam sejarah orang membangkitkan orang mati dengan cara begitu. Mengampuni dosa manusia, meredakan angin badai dan lain sebagainya. Tidak pernah ada saudara. Bahkan di dalam mujizat-mujizat yang menurut kita itu tidak signifikan. Misalnya apa? Menyembuhkan demam. Ya, mungkin masih ingat saudara, berapa tahun yang lalu kita bicara sembuhkan demam. Bagi kita biasa saja, ini kasih paracetamol beres saudara. Tapi tidak demikian bagi orang di dalam perjanjian lama. Demam itu punya asosiasi kepada api neraka saudara. Jadi orang, dan kita tahu ya medis saat itu kalau demam itu bisa bahaya juga saudara. Infeksi nggak jelas berapa hari bisa meninggal saudara. Maka digambarkan itu dekat dengan api neraka. Maka waktu Tuhan Yesus meredakan demam orang atau menyembuhkan demam, berjalan di atas air saudara, itu semua menyatakan Yahweh itu sendiri. Jadi ini sudah sesuatu pernyataan yang besar. Tapi problemnya apa? Ahli-ahli Taurat ini kalau kita baca di Markus indah sekali saudara. Di dalam Markus mungkin nanti kalau pulang bisa baca sendiri saudara. Di dalam Markus tepat setelah Tuhan Yesus turun, dia menjumpai kerumunan orang lagi kerubuti murid-muridnya yang 9 itu. Ada ahli-ahli Taurat yang sedang bersoal dengan mereka saudara. Jadi Tuhan Yesus kemudian tanya, ada apa ini kalian? Ya. Lalu dikasih tahu bahwa ada seorang ayah bawa anaknya sakit ayan saudara, dan dibawa murid-muridnya tidak bisa sembuhkan dan lain sebagainya saudara. Itu ada kekisuhan di tengah-tengah keadaan seperti itu. Apa yang dilakukan oleh setan saudara? Setan malah makin menjadi-jadi. Kenapa saudara? Karena banyak orang dia perlu menunjukkan siapa dirinya, ya kan gitu saudara. Makanya saudara, di dalam gereja ini saudara, setan tidak diberi tempat. Maka kalau ada orang kerasukan setan, apa yang kita kerjakan? Bawa orangnya pergi keluar dulu, diselesaikan saudara. Tidak ditanggang-tengking di tengah-tengah. Ngapain kasih panggung untuk setan saudara? Tidak perlu saudara. Tapi saudara sadar enggak? Yang mencari panggung itu adalah setan. Itu yang cari panggung. Tapi ironinya saudara, banyak orang hidup cari panggung kan saudara. Apalagi ini adalah sekarang kapitalisasi yang paling penting saat ini 2 minggu lalu kita bicara juga adalah attention. Attention, perhatian kita ini adalah komoditi yang penting saudara. Perhatian kita, attention kita itu adalah duit. Hari ini orang cari attention bukan kepada Kristus saudara. Tapi attentionnya kepada siapa? Kepada duit, kepada diri, kepada apa saudara? Kepada glamornya hidup saudara. Saya bukan kritik Piala Dunia saudara, itu fine-fine saja ya Piala Dunia. Tapi kita lihat ya, orang rela kok bayar berapa duit itu untuk ikut Piala Dunia. Tidak pakai humas kan saudara. Pokoknya ada Piala Dunia aja, nah, sudah. Orang rela enggak jam 3 pagi nonton Piala Dunia, tergantung saudara. Yang main siapa dulu ya saudara. Kalau Argentina lawan Cape Verde kemarin bolehlah saudara. Dan lain-lain saudara, saya enggak tahu satu-satu saudara. Tapi yang enggak terlalu mungkin ngapain saudara. Tapi poinnya gini, kalau itu final jam 4.30 saudara, jam nanggung atau jam 3 pagi saudara. Rela enggak nonton? Mungkin rela saudara. Enggak usah pakai humas, ayo yuk. Kayak pelayanan yuk, kita doa pagi jam berapa? Jam 4 pagi. Apa kamu bilang saudara? Jam 4 sore boleh saudara. Jam 4 pagi kamu tahu itu adalah jam enak-enaknya tidur. Saudara sadar enggak sih? Kita itu ada conflict of attention saudara. Kita pada waktu attention kita berikan, saudara sadar enggak? Itu adalah bentuk-bentuk penyembahan. Apa yang kita paling perhatikan, entahkah itu duit, entahkah diri, entahkah kesehatan, entahkah apa segala sesuatu yang lain. Tanpa Tuhan, itu penyembahan berhala. Tanpa Tuhan ya saudara, jangan ekstrim saudara. Berarti kalau saya memperhatikan kesehatan saya, udahlah. Berhala kalau gitu makan apa saja. Oh ini saudara jadi agak menyesatkan orang saudara. Tapi balik lagi saudara, kita harus lihat ya. Kalau attention itu hanya kepada itu dan bukan kepada Tuhan saudara, itu adalah bentuk-bentuk penyembahan berhala dan itu berbahaya sekali. Oleh sebab itu saudara,
Hari itu saudara, crowd itu muncul. Banyak sekali. Dan iblis, setan itu makin membanting anak itu kan. Bahkan di hadapan Tuhan Yesus loh. Makin teriak dia. Kita kalau pikir ya, ini setan keterlaluan. Ya namanya setan, sudah. Itu setan, sudah enggak usah diapain lagi. Yang paling keterlaluan kita, saudara. Sadar enggak saudara? Kalau yang kita lakukan itu seperti setan yang mencari perhatian. Itu paling parah, dan saudara tahu paling parah lagi di mana? Kalau orang pelayanan di gereja dan cari perhatian untuk diri dan bukan kepada Tuhan. Itu paling keterlaluan. Menurut saya tidak ada dosa yang lebih besar lagi saudara. Selain menista nama Tuhan di tempat yang harusnya nama Tuhan dipermuliakan. Tapi itu kan banyak terjadi saudara. Bagaimana menarik orang ke gereja sekarang? Kasih apapun yang orang mau saudara. Udahlah, tidak usah tegur-tegur dosa. Kasih aja Satu kali ya, seorang di Palu itu bilang sama saya, dia bekerja di instansi pemerintahan. Pak, kalau gereja rame gampang Pak. Kasih aja bandul hipnotis itu sore. Orang datang semua dia bilang. Gampang Pak. Tapi kami dia berharap GRI ada di Palu saudara. Kenapa? Karena gereja seperti ini sudah tidak banyak lagi, dia bilang begitu. Bertarung saudara. Di dalam zaman seperti ini. Ya kita tentu tidak gede rasa saudara. Kita tahu bertarung, bergumul di situ. Kalau kita tanya hamba-hamba Tuhan yang berangkat ke Palu, tidak gampang juga saudara. Berangkat jam 2:30 pagi ya. Sampai situ jam 6 pagi itu udah encok-encok sedikit saudara. Kita tidak gede rasa, kita tahu ini kalau sebentar tanggal 27 Juli itu akan didewasakan jadi PRI. Kami hamba-hamba Tuhan tuh rasa pengen nangis saudara. Terharu sekali, ini sudah 2,5-3 tahun ini. Akhirnya dalam hati kami kan saudara, jadi PRI, puji Tuhan. Saudara tahu itu awal-awal saudara, datang itu PA jam 7 malam. Orang datang 7:30, saudara. Mau selesai jam berapa, ya kan gitu saudara. Tapi kita tidak pakai ini guilt tripping, saudara tahu guilt tripping. Membawa orang datang dengan cara guilt tripping itu gini. Bapak Ibu tahu, kami hamba-hamba Tuhan datang dari jauh, segala macam, tidak tidur, sakit kepala apa semua. Masa kalian tidak menghargai, itu guilt tripping. Kita tidak lakukan itu saudara. Tapi balik lagi saudara, kita sadar satu hal apa? Di dalam anugerah Tuhan kita berjalan. Sekali lagi, yang cari attention itu adalah pekerjaan setan, dan paling berat saudara. Kalau orang itu menyalahgunakan anugerah Tuhan, dia kan pakai anugerah Tuhan ya. Untuk dapat attention itu kan dia juga harus ada kesehatan minimal jantungnya masih berdetak saudara. Tapi orang ini saudara mencuri kemuliaan Tuhan, dan paling ironi kalau terjadi di dalam konteks pelayanan. Ini hati-hati untuk kita semua saudara. Misal saudara, kalau hati kita bias, ini kan parah saudara. Misalnya ya, kita ini kan banyak kegiatan saudara. Dari kegiatan satu kegiatan yang lain. Ini sebentar Agustus ada konser edukasi, Pak Billy datang saudara. Nanti sebentar di dalam bulan September ada TKN, akhir bulan. Sebentar di dalam bulan Oktober ada Reformation Night saudara. Saudara pikir, Pak kok tiap bulan ada, ya kira-kira begitu saudara. Kalau kita punya motivasi tidak benar saudara, itu bahaya sekali. Kenapa saudara? Karena kita lagi unjuk gigi. Oh inilah kami gereja yang kuat ini. Kami gereja yang bisa mempengaruhi banyak orang. Kami gereja yang bertumbuh dan lain sebagainya. Oh, itu parah saudara. Tapi kita kerjakan semua ini kenapa? Kita sadar satu hal saudara. Coba kalau kita tanya kepada para penata layan. Bagaimana pelayanan rasa hebat? Oh dia bilang gini, Pak kebalikan dari hebat Pak. Karena apa? Kita lagi orang-orangnya ini udah mau amsyong nih, mana yang lain ya. Jadi ketika ada pelayan itu rasanya sih di dalam konteks kita di Bandung minimal saudara, jauh dari rasa untuk mencuri kemuliaan Tuhan. Karena kita tahu dari satu pelayan ke satu pelayanannya jaraknya dekat sekali saudara. Itu rasa mau amsyong saudara. Itu kayak hamba Tuhan juga sama saudara. Dari khotbah satu lari ke khotbah yang lain. Mirip-mirip ya kemarin misalnya saudara. Saya baru dari Bogor, terus pelayanan lagi, puter saudara. Itu cuma satu ya. Kalau kita khotbah dan jadi berkat, kita tahu apa? Ini anugerah Tuhan saudara. Itu literal ya, jadi bukan lip service. Wah Bapak bagus sekali khotbahnya, oh puji Tuhan, terpuji. Bukan lip service saudara. Tapi kita tahu itu semua adalah belas kasihan Tuhan semata. Sama saudara, waktu kita misalnya ada Reformation Night. Itu kalau kita lihat panitia, apa ndak babak belur saudara? Buat belajar dulu workshop dramaturgi. Saudara dengar kan ada workshop dramaturgi waktu itu? Saudara, sejak kapan di gereja pernah kita dengar ada workshop dramaturgi? Coba pikir saja saudara. Dan waktu ikut workshop ngapain saudara? Ikut buat belajar skrip. Ngapain saudara? Apa ada motivasi ingin jadi sineas ternama di Indonesia?
Enggak lah saudara, kita cuma pikir adalah bagaimana buat skrip supaya nanti kalau panggung boneka jadi, enggak jadi-jadian deh saudara. Enggak jadi-jadian saudara, panggung boneka itu memberitakan firman, drama itu menyatakan kemuliaan Tuhan. Itu yang kita lagi kerjakan. Kita enggak berani justru buat drama dan lain sebagainya tanpa belajar hal yang benar. Nanti jadi enggak karu-karuan saudara. Sama kayak orang khotbah saudara, enggak berani dia tanpa persiapan. Itu kan bunuh diri saudara, karena dia akan menumpuk murka Tuhan. Jadi kalau kita bicara saudara, ini adalah bagian di dalam mengembalikan attention yang sejati itu kepada Tuhan. Kalau orang datang diberkati, mereka memuji nama Tuhan, bukan kita, saudara. Itu kan prinsip yang ada di dalam pernyataan Yohanes. Dia harus makin besar, aku harus makin kecil. Sama, kita juga sama, saudara. Nah, oleh sebab itu ya, kalau kita lihat ya, ada ironi yang besar. Setelah kita lihat bagian-bagian ini, apa yang besar ironinya? Tuhan Yesus melayani saat itu lebih daripada cukup untuk orang-orang itu sadar siapa dia. Tapi baik ahli Taurat, baik si setan, saudara, baik orang-orang rame itu tidak mau tahu. Dan justru di dalam penafsiran beberapa komentar teolog, saudara, mereka menafsirkan yang terjadi di dalam Markus itu justru para ahli Taurat itu kelihatan bersukacita karena memang mereka itu selalu cari-cari jalan untuk mendiskreditkan Kristus, cari cara untuk menyatakan dia nabi palsu lah, seperti itu saudara. Maka ketika murid-muridnya yang sudah diberikan otoritas oleh Tuhan Yesus di dalam Matius 10 untuk mengusir setan, salah satunya saudara, dan hari itu gagal, sadar enggak? Kegagalan murid-murid membawa nama busuk bagi Tuhan Yesus hari itu. Sama lah kita ya, orang Kristen ini menyatakan Kristus lah. Kalau kita korupsi, lakukan perzinahan, perselingkuhan, ya kan gitu saudara. Kita ini bawa nama busuk buat Tuhan Yesus. Ayolah memanglah percayanya Kristus. Orang Kristen begitu. Saudara sadar enggak itu yang terjadi dengan para murid hari itu? 9 orang saudara. Mereka itu membawa presiden negatif hari itu. Oleh sebab itu ya, coba bayangkan kalau kita pelayanan ya, exorcism gitu ya saudara. Kita datang, setannya makin jadi. Perasaan saudara bagaimana? Harapan kita kan kayak ceritanya Pak Aludin, saudara tahu ya cerita Pak Aludin, saya pernah cerita di sini juga. Pak Aludin lagi KKR regional dipanggil dia, KKR regional atau apalah dipanggil, ada kerasukan setan. Dia juga belum pernah usir setan, saudara. Terus dalam hati dia nyanyi lagu ada kuasa dalam darahnya atau apalah ya, nyanyi lagu sampai di tempat udah hilang saudara setannya. Kan kita lebih pengen cerita yang begitu kan saudara. Meskipun ada jokes ya, setannya enggak tahan terhadap suara sumbang pendeta Aludin ya. Bahkan nyanyi dalam hati saja pales misalnya gitu saudara. Tapi minimal saudara, kalau kita datang sudah tenang saudara, agak lebih bersyukur ya. Tapi coba kalau kita datang, waktu kita datang kita doakan makin jadi setannya. Saudara rasa bagaimana? Rasa kayaknya saya kurang iman ya, saya agak gagal ya. Saudara tahu, itu yang terjadi pada waktu Tuhan Yesus ada di orang banyak itu saudara. Setannya unjuk diri, tapi Tuhan Yesus lakukan apa? Dia enggak panik saudara. Dia tahu apa yang dia mau lakukan saudara. Tapi justru waktu setan makin bersuara besar, iman orang-orang makin hancur. Makin hancur saudara. Makin takut saudara. Murid-murid mungkin makin bersembunyi di balik Tuhan Yesus atau bagaimana, kita have no idea saudara. Tapi itu respon itu ya saudara, kalau kita pelayanan makin berat, kok kita pelayanan makin berat ya saudara. Asal kita bukan lakukan hal yang berdosa saudara. Kalau itu makin berat karena melakukan kebenaran, so be it saudara. Itu memang kehendak Tuhan. Jalankan saja. Dan hari itu saudara, itulah Tuhan Yesus sudah tidak sabar. Makanya dia bilang gini saudara. Hai kamu angkatan yang tidak percaya. Hai kamu angkatan yang tidak percaya. Kristus lagi bicara ini kepada siapa? Kepada orang banyak. Ini bagian salah satu yang sukar untuk menentukan Tuhan Yesus bicara kepada siapa. Kadang kita berpikir jangan-jangan ini dimaksudkan si murid-murid juga. Kamu angkatan yang tidak percaya. Banyak orang termasuk murid-murid. Jawabannya tidak saudara. Kenapa kita tahu? Inilah kita penting untuk sadar bagian ini. Karena di dalam bagian ini menggunakan kata apistis atau sama sekali tidak ada iman. Kamu tidak ada iman sama sekali, apistis. Tapi nanti pada waktu pembicaraan Tuhan Yesus sama murid-murid, dia pakai kata oligopistian. Itu adalah kurang percaya. Itu pakai kata noun. Saya tidak masuk detail lah saudara. Tapi ini beda. Waktu Tuhan Yesus bicara sama murid-murid, dia bilang iman murid-murid kurang. Saudara kurang. Bukan tidak ada iman. Meskipun ada beberapa manuskrip yang pakai kata apistis di dalam ayat 20. Tapi di dalam analisis kritik teks saudara, membandingkan manuskrip paling otoritatif bicara mengenai kurang iman. Nah, itu yang penting saudara, Berarti, balik lagi saudara. Di dalam perikop ayat 17,
Tuhan Yesus lagi bicara apa? Kamu angkatan yang tidak percaya, tidak ada iman, angkatan yang sesat, saudara. Angkatan yang tidak percaya, yang sesat. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Ini ditafsirkan, saudara. Waktu Tuhan Yesus di dalam perikop ini perjalanan sudah 2 tahun Tuhan Yesus pelayanan. Dari awal sampai pasal 17 kira-kira 2 tahun, saudara. 2 tahun melakukan banyak pengajaran, mujizat, segala sesuatu Tuhan Yesus kerjakan. Maka dia bilang, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Mereka itu nggak sadar loh, saudara. 2 tahun itu waktu yang cukup panjang loh. Untuk melihat penggenapan nubuat dari perjanjian lama digenapkan di depan mata mereka. Tapi ironinya apa? Karena mereka tidak ada iman, tidak bisa lihat pekerjaan Tuhan. Ini sama prinsipnya dalam hidup kita. Kenapa, saudara? Karena kalau kita tidak percaya, kita tidak pernah lihat Dia. Saudara, di dalam Matius pasal 5 bilang apa? Orang yang suci hati akan lihat Tuhan, kan? Ya, saudara. Orang yang suci hati akan lihat pekerjaan Tuhan. Orang yang tidak suci hatinya, yang kompromi, yang ikut hawa nafsu, dia tidak akan pernah lihat Tuhan bekerja dalam hidupnya. Tidak akan pernah lihat, saudara. Sekarang kita tanya, mau berjalan bersama Tuhan enggak? Kalau iya, saudara, berjalan dalam iman. Dan itu meter, saudara. Dalam hidup ini, saudara, kalau kita tanpa Tuhan, saudara, coba keluar, saudara. Apalagi di Indonesia, ilustrasi paling bagus lah, saudara. Semua mengkhawatirkan. Salah satu bisnismen di Indonesia ini bilang, saudara, sempat ngobrol-ngobrol, saudara, dia bilang, di Indonesia itu investasi bingung. Kenapa bingung? Bukan karena peraturannya berat. Kalau peraturannya berat, tidak berganti-ganti sih bagus, saudara. Yang repot hari ini peraturannya gini, hari kapan berubah. Itu kan repot. Sekarang saya beli tanah, ini katanya tanah bisa jadi tanah industri. Dia mau bangun pabrik. Tiba-tiba peraturannya berubah jadi untuk lahan pertanian. Lah, sakit kepala kan, saudara. Ini bagaimana ceritanya? Uang sudah keluar miliaran rupiah. Tapi dia bilang satu hal. Tapi itulah. Nah ini namanya orang Kristen, saudara. Dia bilang, tapi itulah apa advantage point kita. Kenapa? Karena justru karena Indonesia begini, investor asing tidak masuk. Jadi kita yang lokal ini masih survive. Dia bilang gitu. Gimana, saudara? Saudara setuju atau enggak? Saya enggak tahu, saudara. Ya makanya investor-investor asing yang masuk ke Indonesia kan mau hengkang satu-satu. Ya peraturannya berubah-ubah enggak karu-karuan, saudara. Tapi oke lah, kita enggak bahas bagian situ, saudara. Tapi di dalam hidup ini kita perlu berjalan dalam iman. Karena kalau tidak, kita enggak lihat Tuhan. Dari hal paling kecil lah, saudara. Kalau kita mengerjakan segala sesuatu dengan bersih, dengan benar, saudara, memang jalannya sulit. Siapa yang bilang gampang? Alkitab bilang jalan yang benar itu seperti gang sempit, jalan yang sempit, saudara. Jalan yang sempit itu jalan masuk ke dalam kerajaan surga memang jalan sempit. Itu berarti apa? Respon kepada firman, hidup dalam ketaatan. Sehingga pada waktu kompromi tidak dibenarkan, saudara. Dan orang yang berjalan dengan setia, saudara, dia akan lihat anugerah dan pimpinan dan pertolongan Tuhan. Dia akan lihat bagaimana imannya diteguhkan. Kita akan lihat itu, saudara. Balik lagi, saudara. Jadi di dalam bagian-bagian ini apa sih yang kita lagi garis bawahi, saudara? Yang kita lagi garis bawahi justru keadaan yang tidak beriman itu gagal lihat Tuhan. Dan hari itu orang-orang Israel, ahli Taurat, mereka kan tukang. Kalau kita ngomong tukang, saudara, tukang baca Alkitab, saudara. Mereka pekerjaannya baca Alkitab, tapi tidak tahu apa yang dikerjakan Kristus. Lah ini kan jadi-jadian, saudara. Kenapa? Karena mereka tidak ada iman. Makanya Tuhan Yesus bilang, kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Ngomong sesat ini berarti mengacu salah satunya kepada ahli Taurat. Kenapa sesat? Karena dia mengajar bukan Kristus yang diajar. Mereka punya hikmat manusia sendiri, saudara. Ini yang terjadi. Nah maka, saudara, saya mau kontraskan ini, saudara. Waktu ada kalimat angkatan yang sesat, tidak percaya dan yang sesat, ini echo daripada daripada Ulangan 32, saudara. Saya baca ya, saudara. 32 ayat 5. Ulangan 32 ayat 5. Ini adalah nyanyian Musa yang merefleksikan bagaimana keadaan orang Israel itu, saudara. Kita lihat ya, saudara. Saya baca ya. Ulangan 32 ayat 5. Berlaku busuk terhadap dia mereka yang bukan lagi anak-anaknya. Itu ngomong Israel ya, anak Israel generasi pertama. Yang merupakan noda, suatu angkatan yang bengkok dan berbelat-belit. Itu refer kepada kesesatan, bengkok dan berbelat-belit, saudara. Saudara sadar enggak? Ada satu hal ironi besar sekali yang terjadi di sini.
Ini angkatan yang bengkok ya, angkatan yang berbelit-belit, yang bukan lagi anak, yang merupakan noda. Itu referensinya peristiwa mana, saudara? Ada beberapa, saudara. Salah satunya peristiwa 12 pengintai, tapi saudara tahu hal yang salah satu paling ironi, itu ada di dalam Keluaran 24, saudara. Bicara apa? Bicara mengenai bagaimana Tuhan mau menyatakan dirinya kepada Israel di atas gunung Sinai itu, saudara. Tapi sebelum itu terjadi, siapa saja yang boleh naik ke gunung Tuhan? Memang cuma Musa nanti, saudara. Tapi yang duduk makan bersama dengan Tuhan itu siapa? Kita lihat sedikit ya. Keluaran 24. Saya bacakan ini sedikit ya, saudara. Bayangkan ini ya, ini ironis sekali. Orang-orang ini adalah orang-orang pelayanan, orang-orang yang mewakili orang Israel. Ini adalah kalau kita ngomong top leadernya. Ini adalah tua-tua Israel yang jumlahnya 70. Ditambah Nadab, Abihu, Harun. Saya baca dulu, pasal 24 ayat 1. Berfirmanlah ia kepada Musa, naiklah menghadap Tuhan engkau dan Harun, Nadab dan Abihu. Dan 70 orang dari tua-tua Israel. Dan sujudlah kamu menyembah dari jauh. Hanya Musa sendiri yang mendekat kepada Tuhan, tapi mereka tidak boleh mendekat dan bangsa itu tidak boleh naik bersama-sama dengan dia. Kita langsung loncat ke dalam ayat 9. Ya. Kita baca agak perlahan saja di dalam ayat ini. Karena ini menjadi gambaran nanti digenapkan secara ultimat dalam perjamuan kudus. Ayat 9 sampai 11 saya baca dulu. Dan naiklah Musa dengan Harun, Nadab dan Abihu, dan 70 orang dari tua-tua Israel. Ayat 10 apa? Lalu mereka melihat Allah Israel. Kakinya berjejak pada sesuatu yang buatannya seperti lantai dari batu nilam dan yang terangnya seperti langit yang cerah. Tetapi kepada pemuka-pemuka orang Israel itu tidaklah diulurkannya tangannya. Mereka memandang Allah lalu makan dan minum. Coba bayangkan saudara. Orang-orang ini itu melihat Tuhan. Melihat pernyataannya, tahtanya, bait Allah, bukan bait Allah apa, keberadaannya, kediamannya saudara. Itu digambarkan seperti tabut saudara, duduk saudara, Tuhan bertahta. Dan mereka makan di hadapan Allah dan mereka melihat Allah. Yang dinyatakan di ayat sebelumnya. Bayangkan saudara, dibilang Tuhan tidak mengulurkan tangannya kepada tua-tua itu. Berarti mereka sudah melihat Allah. Apa yang kurang? Coba bayangkan ya, Harun sendiri udah lihat saudara. Sudah lihat pernyataan Tuhan yang extraordinary. Lalu singkat cerita di ayat berikutnya, ayat 12. Tuhan berfirman pada Musa, naiklah menghadap aku ke atas gunung dan tinggal di sana. Maka aku akan memberikan kepadamu loh batu, hukum dan perintah yang kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka. Lalu bangunlah Musa dengan Yosua abdinya. Maka naiklah Musa ke atas gunung Allah. Tetapi kepada para tua-tua itu ia berkata, tinggallah di sini menunggu kami sampai kami kembali lagi kepadamu. Bukankah Harun dan Hur ada bersama dengan kamu? Siapa yang ada perkara ini datanglah kepada mereka. Berarti saudara, Musa itu waktu naik ke atas gunung, itu kan di minggu lalu kita sudah bicara itu ada paralel dengan transfigurasi Tuhan Yesus. Jadi waktu Musa naik ke atas gunung, dia itu naik ke atas gunung, itu memberikan delegasi kepada Harun dan Hur untuk menyelesaikan masalah-masalah orang-orang Israel ini. Berarti 40 hari Musa di atas gunung itu dia bukannya tidak tinggalkan siapapun. Ada yang dia utus, Harun dan Hur. Dan 70 tua-tua itu kerjaannya ngapain? Tua-tua, maksudnya ini beda penatua dengan tua-tua Israel, saudara, lain saudara. Tua-tua itu adalah orang-orang yang punya kepemimpinan di atas suku, salah satunya saudara. Orang-orang yang dipandang hormat, yang mereka kalau bicara itu didengarkan. Tua-tua itu memang dipilih untuk itu saudara. Lalu masalah paling utama apa? Yaitu di dalam pasal 32 saudara. 32 ayat 7. Ya, ini kita tahu anak lembu emas, Harun buat saudara. Ayat 32 ayat 7. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah turunlah sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan, mereka buat anak lembu tuangan dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban dan seterusnya saudara. Nah, saudara waktu kita lihat ini, kita kan bertanya, makanya nanti waktu Musa turun dia tanya kepada Harun, apa kamu memimpin Israel ini sampai berdosa besar gini? Terus Harun bilang, ya kamu tahu sendiri bangsa Israel ini tegar tengkuk dan lain sebagainya saudara. Tapi kita harus tahu satu hal, di situ ada Harun, ada Hur, ada tua-tua 70. Apa yang mereka lakukan? Tidak banyak saudara. Mereka akhirnya kompromi, karena apa saudara? Mau minimal saudara, mau menyelamatkan nyawa mereka masing-masing.
Tapi saudara, kita harus tahu, keadaan gambaran ini menggambarkan tadi angkatan yang bengkok, angkatan berbelit-belit, yang bukan anak dan menjadi noda. Itu saudara. Itu angkatan zaman generasi Israel mula-mula. Saudara, nanti kalau kita lihat di dalam Bilangan 14 ayat 29, saya bacakan saja saudara. Di padang gurun ini Tuhan lagi bicara kepada generasi pertama. Bangkai-bangkaimu bergelimpangan, kamu semua yang dicatat yang berumur 20 tahun ke atas. Saudara, kalimat ini ironi enggak? Ironi loh. Kenapa saudara? Karena minimal tua-tua itu pernah melihat Tuhan punya tahta. Dia udah lihat. Dia udah lihat api yang menyala-nyala di Gunung Sinai. Dia udah lihat pekerjaan tangan Tuhan. Dia udah lihat mujizat yang Tuhan buat. Dia udah lihat belas kasihan Tuhan. Mau minta makan dikasih. Air dikasih. Tuntunan Tuhan ada. Tiang awan ada. Tiang api ada. Ada semua. Saudara. Tapi apa yang terjadi? Kamu tidak bisa masuk ke dalam tanah perjanjian. Mati semua kecuali Kaleb sama Yosua. Udah 2 tok. Mati semua. Saudara sadar betapa menakutkannya ini. Berarti apa? Orang yang berkelimpahan anugerah belum tentu beriman kepada Tuhan. Nah, inilah konteks penting di dalam Matius 17. Karena hal yang sama terjadi lagi waktu Tuhan Yesus turun, murid-muridnya tidak kompeten seperti Harun dan Hur. Meskipun tidak separah Harun dan Hur, saudara, tapi kita lihat ini adalah inkompeten, saudara. Kenapa? Karena mereka gagal beriman juga. Inti esensinya mirip, saudara. Oleh sebab itu ya saudara, inilah kontras besar yang kita lihat antara transfigurasi kemuliaan. Sama kontras antara Musa naik ke Gunung Sinai, menerima hukum Tuhan. Waktu turun Musa lihat hancur bangsa Israel. Kristus waktu turun menemukan angkatan itu tidak setia. Dan Tuhan Yesus tidak sabar saudara. Nah ini kadang kita pikir apa? Kristus agak stoik kan saudara. Saya nggak tahu ya saudara. Waktu kita baca pasal 17 ayat tadi. Saya bacakan lagi ayat 17 ya. Normalnya kita baca gini kan, kita ini kan rada stoik saudara, dalam tanda kutip ya. Baca itu template, tidak ada emosi sama sekali saudara. Jadi wajar saja kita agak susah mendapatkan ini, bagian ini. Ayat 17 saya baca ya, pasal 17. Maka kata ini biasanya kita baca begini. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Itu kan kira-kira saudara biasanya. Tapi ini harusnya baca itu rada berapi-api sedikit saudara. Itu bukan nada orang jengkel saudara. Nada orang jengkel itu gini kira-kira. Hei kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawa anak itu kemari. Kalau itu kita lagi pentaskan drama. Ya kan Tuhan Yesus ngomongkan pasti ada emosi. Kadang itulah yang terjadi bahaya saudara. Kita gagal melihat Kristus di dalam seluruh kepribadiannya yang utuh. Dia punya pikiran, perasaan dan kehendak. Gagal lihat saudara. Akhirnya orang gagal melihat Kristus itu menebus bukan hanya intelektual, tapi menebus emosi juga. Memang kalau kita nonton film Star Wars, ya saya nggak tahu ya, oke lah ya, Star Wars kan ada ini lagi. Itu kalau Jedi, anak saya Jedi, saudara, beda saudara, namanya Jedijah ya, saudara, bukan Jedi, oke lah ya. Itu digambarkan apa? Kamu tidak boleh marah, karena marah itu menuntun kamu masuk ke dalam kegelapan. Apa betul saudara? Marah itu pasti akan membawa orang kepada kesalahan. Iya kalau kemarahan itu dalam natur manusia berdosa. Jelas saja marah karena egonya tersinggung atau bagaimana. Tapi marah yang suci saudara itu Kristus kerjakan. Maka seorang bilang Kristus itu bisa menjadi marah tanpa harus dikuasai oleh kemarahan. Dia bisa mengasihi seorang tanpa harus jatuh ke dalam las atau hawa nafsu. Itu kalimat-kalimat yang besar saudara. Nah maka saudara, di dalam bagian ini kita akan sekali lagi sudah melihat apa yang kita saksikan di sini. Orang Israel di dalam zaman Tuhan Yesus itu menggambarkan keadaan orang-orang Israel yang ada keluar dari Mesir, saudara. Itu keadaannya. Sekarang yang kita lihat apa? Apakah kita lebih baik dari angkatan zaman yang terdahulu? Tidak tentu, saudara. Dalam anugerah Tuhan ya kita ditebus dan diberikan pertobatan intelektual, emosi dan kehendak, saudara. Ya, puji Tuhan, saudara. Tapi kalau kita lihat secara global kan tidak begini, saudara. Kita lihat apa? Orang masuk ke dalam kesesatan. Bukan berapa hari yang lalu, udah mungkin berapa tahun lah. Sudah ada gereja yang terima LGBT. PGI, saudara tahu kan surat pengembalaan PGI itu? Ini kan saya lupa, kita ada seminar guru kapan ya.
awal tahun inilah kalau nggak salah. Waktu saya bilang surat PGI itu udah berapa tahun yang silam, ada masih orang yang kaget. Saya juga kaget, saudara. Kaget karena dia kaget baru tahu, gitu, saudara. Sama-sama kaget kita. Berarti banyak orang Kristen itu tidak literate, ya. Tidak tahu informasi krusial. Beberapa gereja itu memang yang sudah rada liberal terima LGBT, udah harusnya sudah sama mirip, udah masuk mirip seperti gereja-gereja yang ada di Eropa, udah mirip, saudara. Nanti sebentar lagi berkati pasangan sama jenis, tapi kita tahu ya Pope yang sekarang ini rada konservatif sedikit lah, saudara. Kita balik lagi, saudara. Kita lihat angkatan kita sekarang juga sama buruknya. Oleh sebab itu, saudara, teguran Kristus nanti di dalam ayat 19 sampai 20 itu relevan buat kita sampai hari ini. Kenapa, saudara? Karena kita diingatkan supaya kamu bertumbuh dalam iman. Kamu kurang percaya. Kenapa kami tidak bisa mengusir setan? Karena kamu kurang percaya. Sebentar kita masuk ke sana, saudara. Tapi sebelum masuk, saya ingin ajak kita lihat satu lukisan indah. Ini karya Rafael. Last work-nya Rafael. Ini adalah salah satu lukisan yang menggabungkan narasi transfigurasi dengan ketidakmampuan murid-murid mengusir setan dari seorang anak yang sakit ayan. Nah, ini coba lihat sedikit, saudara. Mungkin besarkan dulu bagian pertama. Nah, ini kita lihat ya. Kalau coba lihat ini kan, waduh, extraordinary ya, transfigurasi. Ya gitu loh maksudnya ya. Tapi kita harus ingat, saudara, di sini Rafael tuh lukis bawahnya lagi, naikkan lagi. Nah, kita lihat ya, terus lagi. Oke. Kalau saudara lihat, saudara, ini kita dengan pemahaman Alkitab sudah langsung bisa tahu ya. Di sebelah kiri itu kalau dihitung orangnya nanti ada 9. Ya itu 9 murid yang tersisa, saudara, yang ditinggal. Sebelah kanan itu keluarga dari anak yang sakit ayan, gambaran sang anak yang lagi kerasukan setan, saudara, dan ada orang-orang rame. Sebetulnya kalau kita gambarkan lebih detail itu lebih crowd, lebih rame. Dan ahli-ahli kitab harusnya muncul, saudara. Tapi oke lah, saudara. Yang kita bisa lihat ini adalah dualisme hidup manusia. Orang di dalam Tuhan maksudnya. Satu sisi mungkin bisa memuji Tuhan. Wah, agung, mulia, apa semua. Wah, pokoknya di dalam Tuhan semua cukup lah. Tapi setelah pulang dari retret, ya, setelah pulang dari gereja, saudara, dia balik lagi, switch. Kayak ada tombol on off itu. Ya di gereja sih kita beriman, Pak. Maksudnya, saudara, di ruang hidup hari-hari ya mana bisa, ya kan gitu. Kalau kompromi ya harus kompromi, kalau enggak kita akan mati, saudara. Itu salah satu bukti kurang iman itu relevan buat hidup kita. Jadi, saudara, waktu kita lihat bagian ini, kita mulai sadar satu, ya silahkan diturunkan apa lukisannya. Kita bisa lihat, saudara, ini adalah peperangan spiritual kita. Kalau hari itu murid-murid langsung jelas tahu ini adalah pekerjaan setan di sini, kami nggak mampu, saudara. Tahu, mereka tahu, saudara. Hari ini kita lebih susah untuk mendefine, saudara, mengidentifikasi hal-hal apa yang membuat kita itu gagal percaya. Bukan tidak ada iman, saudara, gagal, kurang iman, tidak bertumbuh, saudara. Apa yang membuat kita seperti ini? Nah, di dalam Alkitab ini ada beberapa elemen, ya, ada 6 bagian. Saya refer beberapa poin saja yang bicara mengenai apa kurang percaya. Pertama, saudara, kita lihat sedikit ya. Saya baca saja ya, di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 30. Matius pasal 6 ayat 30. Jadi jika demikian Allah mendanani rumput ini di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendanani kamu, hai orang yang kurang percaya? Kita ini, saudara, ya ada masalah krisis lah, pasar modal naik turun tidak karu-karuan, sebentar juga dolar ke rupiah juga tidak karu-karuan, saudara, bisa terganggu banyak hal, saudara. Kadang kita terlalu fokus kepada yang kita lihat, lupa lihat Tuhan, lupa lihat iman. Antara iman dengan hidup itu disconnected, itu bahaya sekali, saudara. Karena kita bisa kelihatannya beriman pada waktu jam doa, saudara, misalnya, saudara, tapi tiba-tiba lupa sama Tuhan, saudara. Dan kekhawatiran hidup itu menekan kita sampai kita hidup itu seolah-olah tanpa Tuhan. Saudara, kalau itu terjadi, apa bedanya kita dengan orang Israel yang ada di Mesir, keluar dari Mesir? Apa bedanya kita dengan orang Israel yang ada di dalam zaman Tuhan Yesus? Hampir tidak ada beda, saudara. Tapi justru dalam anugerah Tuhan dia bilang,
Dia ingatkan, kurang percaya, saudara. Ingat pemeliharaan Tuhan, saudara. Saya ambil contoh. Ada orang yang seolah-olah bicara dengan hikmat, tapi sebetulnya kurang iman. Contohnya gini ya, ini terus terang saja saudara. Saudara tahu waktu KKR Patong kemarin, tiba-tiba saya dipanggil ke depan ya, di wawancara sedikit. Tapi di wawancara itu ada satu request yang, ya, dia bilang, cek kamu anak berapa? 3, harus 7, ya kan gitu saudara. 7, diminta 7 ya. Istri saya ada di sini dan di sana juga ada saudara. Waktu itu saya bilang iya. Tapi iya itu artinya apa saudara? Ya kalau Tuhan mau kasih, kita akan jalani. Di dalam anugerah Tuhan, Tuhan akan berikan kita hikmat. Hikmat itu mengikuti iman saudara. Setelah kita melangkah dalam iman, hikmat baru akan mengikuti saudara. Berarti apa? Kalau orang kan sekarang ya saudara, coba ya kalau ada pasangan muda atau kita sendiri saya tidak tahu saudara. Rata-rata orang ditanya, kamu mau punya anak berapa? Jawaban pertama, jangan kepo ya saudara, jangan campur urusan orang lah. Jangan ya misalnya, oke lah. Tapi ada yang bilang, kami tunda dulu. Ada yang bilang 1 sajalah, atau 2 lah, 2 maksimal lah 2. Saudara kira-kira itu jawaban karena iman atau karena apa saudara? Nanti kalau ditanya dia jawabannya template. Lebih baik punya anak sedikit tapi apa saudara lanjutannya? Tapi bertanggung jawab, ya kan gitu kan? Saya bilang, tidak tentu kamu punya anak 2 bertanggung jawab. Tidak tentu kok, anak 1 belum tentu. Tidak ada anak juga belum tentu hidupmu bertanggung jawab kok, belum tentu saudara, belum tentu. Justru mungkin kamu lagi dikuasai oleh kekhawatiran hidup. Apa itu? Nah, ini kan sekarang ada di media sosial di mana ya, anak 1 biaya hidup sekian. Lah kalau dikalkulasi gini siapa yang mau punya anak saudara? 1 pendidikan anak dari SD, TK, ini kan ada TK, sebelum TK lagi apa, pre-TK saudara. Terus aja, terus ada wisuda tidak karu-karuan, itu jengkel sekali saya lihat itu saudara, tapi oke lah saudara. Terus sampai ke kuliah S1, biaya anak 1M. Kan orang jadi mikir, kalau 1 anak 1M, 1 saja cukup atau tidak usah lah. Saudara ngerti ya, kadang orang kekhawatiran hidup menekan dia punya diri dan dia akan jalankan itu. Berarti dia bukan lagi di dalam iman berjalan itu. Saudara ada enggak orang yang punya anak banyak dan mungkin ada masalah biaya juga di awal-awal, lalu anaknya bagaimana? Apa anaknya otomatis nggak ada intelektual tidak baik? Enggak saudara, kita ada bukti nyata saudara. Siapa itu? Pak David Tong ya. David Tong itu anaknya beberapa homeschooling. Anaknya bagaimana? Pintar-pintar saudara. Kita akan bilang apa? Bapaknya pintar sih. Bapaknya guru homeschooling yang bagus sama istrinya pintar. Kalau kami ini nggak ada apa-apa. Berarti kita masalahnya apa? Kita kurang belajar saudara, ya gitulah saudara. Pokoknya balik-balik ke sana saudara. Oleh sebab itu saudara, di dalam bagian hidup ini kita perlu sadar, melangkahlah dalam iman. Bukan tanpa hikmat loh saudara. Saya ambil contoh lagi ya, waktu kita ini pindah dari Paskal ke sini, awal mula lah ya. Awal kemarin di dalam retret katekisasi ada sejarah singkat sedikit yang di-sharingkan saudara. Kita akan lihat apa sih? Apa mungkin kita gereja yang masih sangat kecil pada waktu itu dengan kekuatan ekonomi yang tidak ada saudara, kita membangun dan membeli tanah, bangun ini sampai kira-kira 90M saudara. Banyak sekali itu, bagaimana caranya saudara? Bagaimana? Kalau normal saudara, tanpa iman saudara, sudahlah, lupakan saja. Tidak usah, tidak mungkin, sudah, titik. Tapi setelah kita didorong, ya Patong yang dorong kan saudara, siapa yang berani kan gitu kan saudara. Kadang hamba-hamba Tuhan rada kurang iman juga. Kenapa? Mereka bilang gini, Patong kami sebentar mau janji iman ya. Maksudnya, Patong tolong datang. Kenapa? Karena kalau Patong datang, janji imannya banyak. Oh ini sudah teologi kemakmuran saudara. Ini udah bukan teologi salib saudara, ini adalah ya begitu saudara. Nanti kalau hamba Tuhan lokal yang pimpin janji iman, mungkin jadi minus-minus ya, bukan nambah saudara. Jadi ini juga ada superstitious di antara hamba-hamba Tuhan. Tapi oke lah saudara, kita akan lihat apa. Setelah itu dikelola, bangun dan selesai. Setelah selesai, kalau kita bisa ikuti dari awal ya saudara. Saya bukan yang ikuti dari awal, tapi saya dengar cerita dari awal. Kita akan bilang apa? Oh ini kami, hebat kan kami, lihat nih GRI Bandung gede gini. Tidak mungkin kalimat itu muncul saudara. Tidak mungkin. Kita akan sadar wong hari demi hari itu ngepasan kok saudara. Bertahun-tahun itu bangun ini. Bukan hanya bangun, izinnya di belakang juga tidak gampang saudara. Tidak gampang izin lingkungan, tidak gampang saudara. Tapi kita akan akhirnya apa? Ngomong apa? Ya ini memang anugerah, itu bukan lip service saudara. Itu memang ngomong apa adanya saudara.
Ini memang anugerah Tuhan. Udah, itu titik. Itu satu. Jadi kita mulai sadar. Kadang kalau kita memandang hidup ini lebih daripada Tuhan, kita tidak pernah hidup tanpa ketenangan. Khawatir aja terus. Sekarang kan semua hal bisa dikhawatirkan. MBG berakhir atau enggak ya. Terus apa? Koperasi Merah Putih. Ada aja lah. Patriot Bond. Enggak karu-karuan. Enggak karu-karuan. Sudah lah. Kita perlu tahu berita itu. Calvin bilang itu berita itu kita punya, harus kita tahu juga. Tapi bukan menjadi sumber kekhawatiran baru dalam hidup kita. Sama ya kalau kita lihat nanti di dalam Matius 8 ayat 26. Waktu angin badai menerpa. Kita pernah renungkan ini. Apa yang terjadi dengan murid-murid? Murid-murid membangunkan satu-satunya yang bukan nelayan. Kristus yang dibangunkan. Mereka itu pekerjaan, job desk. Nelayan. Mereka itu nelayan. Sekarang mereka bangunkan yang profesinya tukang kayu. Saudara, kita coba lihat ya. Bagi mereka hari itu terlalu takut sampai harus bangunkan Tuhan Yesus yang dalam keadaan fatigue. Ini kita pernah bahas ya. Fatigue itu sampai udah gak mau pingsan gitu. Terlalu capek Tuhan Yesus. Dibangunkan, bangun. Nah itu saudara. Kadang orang doakan mau bangunkan Tuhan. Kan itu memang rada kurang masuk akal saudara. Menggoncangkan kerajaan sorga. Memang kita siapa saudara? Tapi balik lagi lah, akhirnya apa? Pada saat itu, badai itu overwhelm mereka. Mereka lihat badai lebih besar daripada Tuhan Yesus, maka dibangunkan Tuhan Yesusnya, saudara. Nah maka saudara, kita perlu terus melihat ya, satu demi satu sama. Ini mirip lagi ya, di dalam perjalanan Petrus yang berjalan di atas air. Awalnya waktu dia lihat Tuhan Yesus, dia jalan. Lihat ombak, dia jatuh, saudara, tenggelam. Hari itu juga Tuhan Yesus bilang, kamu orang yang ragu, kurang percaya, kurang iman, saudara. Ini kalau kita mau lihat di dalam hidup kita, saudara. Hidup saya sendiri, saudara. Itu kerjakan riset disertasi itu kategorinya sebetulnya rada impossible, saudara. Kombinasi maut ya, saudara. Antara pelayanan dengan riset tidak mungkin. Maka tidak lama ini saya akan berangkat lagi tanggal 26 Juli sampai awal September. Setelah itu KKR regional. Tapi saudara kalau dipikir bagaimana? Apa bisa selesai enggak? Bisa dalam anugerah Tuhan. Sekali lagi, yang penting kerjakan tanggung jawab. Ini ada satu hal yang melegakan dari Doriani bilang gini, saudara. Iman yang memindahkan gunung itu memindahkan gunungnya rock upon rock, satu-satu, saudara. Maka dia bilang gini ya. Dia bilang ada satu hal yang mengembalakan hati saya. Dia bilang gini. Kalau kita buat riset atau artikel itu dimulai dengan satu kata, betul memang. Setelah itu agak hang beberapa jam, saudara. Terus hapus lagi, saudara. Hapus lagi, menulis lagi, setengah mati, saudara. Sekarang orang mahasiswa enak aja dia pakai ChatGPT. Dosen baca, saya baca, dosen emosi, saudara. Berapa lama lagi aku harus sabar kepada kamu, kan kira-kira gitu kan, saudara. Ini kan mahasiswa ada aja kerja-kerjaan mereka. Tapi balik lagi, saudara. Ini adalah perjalanan hidup kita. Doriani itu sekali lagi bilang, saudara. Ini adalah justru anugerah Tuhan. Waktu dia bilang murid-murid kurang iman. Bukan tidak ada iman, kurang iman. Berarti bertumbuh juga mereka. Mereka selama 2 tahun. Dari di dalam ayat yang keberapa tuh kita baca, saudara? 22 sama ayat 13. Kita lihat murid-murid mulai mengerti yang dimaksud Tuhan. Mereka mulai berduka. Tapi ada waktu nanti mereka lupa lagi, saudara. Lupa lagi. Mereka saingan lagi, siapa ya tangan kanan, tangan kiri. Ribut lagi, saudara. Ribut lagi. Tapi nanti mereka sadar lagi. Mereka lupa lagi, sadar lagi, kabur nanti ya. Kayak gitu-gitulah, saudara. Sampai akhirnya mereka tidak lagi bergumul tentang hal yang awalnya mereka gumulkan karena mereka tidak percaya atau kurang iman. Mereka bertumbuh akhirnya. Menjadi pribadi-pribadi yang kita kenal sebagai rasul-rasul itu. Yang berani menderita oleh karena nama Tuhan. Yang terus memberitakan ucapan sukacita di tengah-tengah penderitaan mereka. Mereka menjadi pribadi yang begini, saudara. Nah ini mirip dengan hidup kita hari ini. Hari ini kalau kita rasa terlalu banyak kekhawatiran hidup. Terlalu banyak mungkin kita lupa tentang Tuhan. Bersyukurlah. Karena dari situ kita akan bertumbuh. Pertumbuhan itu mengambil suatu waktu dan proses. Prosesnya jalankan. Bagaimana prosesnya? Belajar firman Tuhan itu salah satu yang paling basic, saudara. Belajar firman Tuhan. Kita bisa belajar di dalam PA, kita bisa belajar di dalam persekutuan, saudara. Kita bisa belajar firman, harus belajar. Karena apa? Surat 2 Petrus sudah bilang, kita itu mendapat anugerah ilahi itu melalui pengenalan kita akan Kristus untuk bisa hidup saleh. Itu kalimatnya, saudara. Satu lagi yang terakhir, saudara. Waktu di Semarang dulu, saudara. Ini yang dari Semarang mungkin tahu sedikit, saudara.
Dulu di Ruko masih gereja yang sekarang di Semarang, sebentar lagi kan mereka pindah sudah. Itu ada tanaman bambu proyek. Jadi proyek itu tanam bambu di pinggir sekali itu, di pinggir kami. Terus karena tidak ada yang rawat, itu mati, sudah. Mati. Kering total, matilah. Sudah kalau kita lihat ini tanaman mati. Nah, kerjaan sama saya sama si Koster, saudara, sama Koster berdua kami. Kita lihat itu, waduh kering banget ya. Kayaknya jengkel lah, waduh kering banget saudara. Itu panas sekali, Semarang juga panas sekali. Lain di Bandung ya, kita dari Bandung ke sana mungkin agak meleleh sedikit, tapi oke lah saudara. Lalu kami berdua tuh mulai siram yang kelihatan tidak ada harapan, siram. Enggak tahu berapa bulan saudara, muncul tunas. Saudara tahu siapa yang paling bahagia? Mungkin bukan jemaat saudara. Yang bahagia saya sama Koster tadi. Terus tumbuh, banyak lebat saudara. Sampai terlalu lebat, hari ini dipotong saudara. Tapi oke lah ya, tapi prosesnya adalah pada masa-masa itu saudara, pertumbuhan itu mengambil waktu dan effort. Ada proses memberikan air, ada proses berharap ya. Nggak sampai berdoa sih saya saudara, Tuhan tumbuhkanlah bambu ini, belum saudara. Cuma menanam sembari berharap ya kiranya ada pertumbuhan lah gitu saudara. Dan bertumbuh, dan waktu ada pertumbuhan bahagia enggak? Bahagia. Saudara, pertama kita lihat diri kita sendiri, kalau kita bertumbuh bahagia enggak? Bahagia saudara. Orang lain bahagia. Kalau kita bahagia dengan pertumbuhan tanaman, sekarang kita bertanya, kita berbahagia enggak kalau orang yang ada di dekat kita bertumbuh? Bahagia. Caranya bagaimana? Ambil bagian saudara. Jadi nggak bisa cuma saya mau kamu bertumbuh ya, kamu bertumbuh ya, tapi kita nggak ada bagian apapun. Itu tidak bisa saudara. Nggak ada bagian itu di dalam Alkitab. Di Alkitab bilang apa? Kita ini adalah anggota tubuh Kristus. Kita semua ada bagian, saudara. Kita semua ambil bagian itu. Kita ini kan bukan penonton, saudara. Ya kalau penonton itu memang ini komentator bola. Komentator bola Indonesia sih mantap lah pokoknya, saudara. Kita bukan komentator, kita adalah pelaku, saudara. Kita bersama-sama dengan seluruh anggota tubuh Kristus melayani Tuhan. Dan biarlah pada hari ini ya, kita boleh mengerti satu kelimpahan keindahan firman. Kita mulai sadar juga pergumulan-pergumulan yang kita mungkin punya. Hal-hal yang kita jauh atau kurang sekali dalam iman. Tapi bertumbuh. Dan di dalam bagian terakhir ini ada satu kalimat R.T. France bilang. Apa itu? Bukan jumlah iman yang membuat kita bisa pindahkan gunung. Tapi iman yang kecil saja kita bisa memindahkan gunung. Dan pindahkan gunung, yang pindahkan siapa? Bukan kita saudara. Itu kan anugerah Tuhan. Berarti iman yang kecil itu bisa relate kepada kuasa Tuhan yang akan dinyatakan. Kecil saja saudara. Dan pada akhirnya kalau kita lihat para rasul-rasul itu saudara, iman mereka ada enggak akhirnya? Ada saudara. Iman mereka luar biasa. Iman mereka mengubahkan dunia dan mengalahkan dunia. Itu dicatat di mana? 1 Yohanes pasal yang terakhir saudara. Iman yang mengalahkan dunia. Siapa? Iman kita dalam Kristus. Itu luar biasa indah. Biarlah ini juga yang kita boleh lihat saudara di dalam hidup kita hari lepas hari. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur waktu yang Tuhan beri. Firman yang Tuhan beri. Biarlah kami boleh terus bertumbuh. Bersuka cita di dalam firman ini. Dan biarlah firman ini memurnikan kami. Dan waktu kami berelasi satu sama lain juga kami dimurnikan. Kami makin cinta Tuhan, cinta pekerjaan Tuhan, cinta umat Tuhan. Dan kami sungguh-sungguh dibersihkan oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat dimanapun Tuhan menempatkan kami. Biarlah hidup kami menjadi satu persembahan yang menyukakan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.